Panah. Yahwa, menghadap Yang Mulia. Ada luka tidak? Terima kasih atas perhatian Yang Mulia, hamba tidak terluka. Memang pantas disebut jenderal wanita terhebat di Liang. Dalam pertempuran ini, Jenderal Fei Feng telah membunuh pemimpin Xiongnu, prestasi besar. Ingin hadiah apa? Sebut saja, aku akan memenuhinya. Yang Mulia, hamba tidak menginginkan hadiah apapun. Hanya memohon satu hal dari Yang Mulia. Silakan katakan. Hamba telah berjanji kepada ibu, jika dalam pertempuran ini dapat menemukan ayah dan kakak, maka akan seperti gadis bangsawan di ibu kota, mencari suami yang baik, menikah dan memiliki anak. Hidup dengan tenang. Mohon Yang Mulia mengizinkan hamba melepas baju zirah dan mencari suami yang baik. Memenuhi wasiat ibu. Apakah kamu sudah memiliki orang yang disukai? Iya. Beberapa hari yang lalu, perwira Yehua dari kediaman jenderal telah datang melamar dan berjanji kepada ibu hanya akan menikahi saya seumur hidup. Tidak akan mengambil selir. Saya melihat dia adalah orang yang dapat diandalkan, bersedia menikah dengannya. Disetujui. Disetujui. Selain itu, hamba juga ingin memohon jasa militer untuk perwira Yehua. Buatlah dekrit. Angkat Yehua sebagai Jenderal Xuan Wei, pangkat kelima. Berikan kediaman jenderal. Terima kasih Yang Mulia. Jika suatu hari kamu mengalami ketidakadilan, segera ke pengadilan Dali, aku tidak akan membiarkan siapapun. Menkanggemo. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar rela melepas Nona Culi? Jika orang yang ada di hatinya bukan aku, apa alasan saya untuk menahannya? Nona, hari ini kamu adalah wanita tercantik di seluruh dunia. Jika ibu yang terhormat melihatmu menikah hari ini, pasti akan sangat senang. Jenderal Yehua dan Jenderal Si. Benar-benar pasangan yang serasi, ya. Mereka adalah dua jenderal hitam putih dari Liang, menguasai medan perang. Tak terkalahkan, Jenderal Si memang memiliki aura. Jenderal Fei Feng yang hebat. Jenderal telah kembali. Jika dia melihatmu, pasti akan sangat mencintaimu. Lily, tunggu di luar dulu, aku akan masuk dan bicara dengannya. Jenderal, kamu sudah kembali. Ali, aku dan si Lily bersama-sama menghadapi kesulitan di medan perang, saling jatuh cinta. Saya meminta izin Kaisar untuk menikah dengan jasa militer. Malam ini, kamu dan dia akan menikah bersamaku, menjadi istriku. Malam pernikahanmu, kamu pergi berperang ke perbatasan. Aku menunggumu selama 2 tahun. Sekarang kamu kembali, dan kalimat pertama yang kamu ucapkan padaku adalah memintaku untuk menikah dengan wanita lain bersamamu. Lily berbeda dengan wanita lain. Aku sangat mencintainya. 2 tahun lalu, dalam perang melawan Bao Nu, dia menyelamatkan nyawaku tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Selama 2 tahun ini, kami telah melalui suka dan duka bersama. Aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan pernah mengecewakannya. Jika kamu tidak mengecewakannya, maka kamu mengecewakanku.
Jenderal, apakah kamu masih ingat 2 tahun lalu di depan ibuku? Apa sumpah yang kamu ucapkan? Itu semua hanya omong kosong. Kamu seharusnya melupakannya. Saat itu aku tidak mengerti apa itu cinta. Aku hanya merasa kamu cocok menjadi istriku. Sampai aku bertemu Lily. Baru aku merasa dia adalah Yehuaku. Orang yang ingin kujadikan pendamping seumur hidup. Si Lily Jenderal adalah jenderal wanita pertama di kerajaan kami. Dia rela menjadi selir. Bukan selir, tapi istri sejajar. Tapi dia, jenderal wanita pertama di Liang, menikah masuk ke istana. Dengan jasa militer menentukan senioritas, jadi kamu harus memanggilnya kakak. Apa maksudnya memanggilnya kakak? Jenderal ingin nona saya menjadi yang kedua. Jika bicara soal jasa militer, apa itu Jenderal Si? Mana bisa menandingi nona saya? Ping. Jenderal, jangan lupa, saya juga putri dari keluarga bangsawan militer. Ayah dan beberapa kakak saya gugur di medan perang 2 tahun lalu. Itu mereka, bukan kamu. Kamu akhirnya hanya seorang wanita yang cocok tinggal di dalam rumah. Dan wanita lembut di dalam istana, tidak bisa menandingi Lily. Selama 2 tahun ini, nona saya mengurus istana jenderal, mengatur segalanya. Semua penjeluran besar Kessel di istana. Termasuk obat-obatan nyonya tua, semuanya dari mahar nona saya, yang digunakan untuk menutupi biaya. Bagaimana jenderal bisa mengecewakan nona saya? Membawa wanita jalan ke dalam istana. Kurang ajar. Kamu pelayan rendahan. Berani berbicara sembarangan di depan jenderal. Saya memang pelayan rendahan, tapi saya masih tahu sopan santun dan malu. Dan juga tahu bahwa mengingkari janji adalah perbuatan hina. Nona saya menjaga istana jenderal selama 2 tahun. Sekarang yang didapatkan adalah sikap dingin jenderal. Untuk seorang wanita jalang, menyakiti nona saya. Orangku, mana bisa kamu pukul dan marahi seenaknya? Tamparan ini, anggap saja aku telah mengingkari janjiku padamu. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Bagaimanapun, Lily, pasti akan kunikahi. Pendapatmu tidak penting. Aku hanya menghormatimu, itulah sebabnya aku memberitahumu. Hormati aku. Jika jenderal benar-benar menghormati aku, dia tidak akan pada hari pernikahanku membuatku menikah dengan wanita lain menjadi istrimu. Jika jenderal benar-benar menghormati aku, dia tidak akan menggunakan jasa militer untuk menentukan senioritas, membuatku memanggilnya kakak. Jika jenderal benar-benar menghormati aku, dia tidak akan melanggar janji yang dia buat pada ibuku. Mengapa jenderal diam saja? Aku tahu kamu merasa tidak adil. Tapi pernikahan ini adalah perintah dari Kaisar. Kamu setuju atau tidak, tetap harus menerimanya, atau itu berarti melawan perintah. 2 tahun yang lalu, jenderal berjanji pada ibuku. Dia hanya akan menikahiku, Culi, seumur hidup. Sekarang dia ingkar janji, ingin menikahi orang lain sebagai selir. Dan malah jadi kesalahanku. Bukan selir, tapi istri sejajar, tidak ada perbedaan status. Lalu mengapa aku harus memanggilnya kakak? Aku tidak ingin berdebat lagi masalah ini. Sebenarnya hanya perlu memberitahumu, setuju atau tidak penting. 2 tahun yang lalu, jika bukan karena Lily menyelamatkanku, aku tidak akan bisa meraih jasa militer dan mendapat penghargaan dari Kaisar, tidak akan ada kamu. Sekarang menikmati segala kemewahan di kediaman ini, dia dan aku sudah menjadi satu. Hidup dan mati bersama. Nanti, kamu yang mengurus urusan rumah tangga kediaman jenderal. Menikmati jasa militer yang aku dan Lily peroleh, dengan susah payah di medan perang. Apalagi yang tidak kamu puaskan? Jenderal Xuan Wei, tahukah kamu 2 tahun yang lalu? Kamu diangkat sebagai Jenderal Xuan Wei karena aku, bukan dia. Dulu Kaisar mengangkatmu sebagai Jenderal Xuan Wei karena aku, bukan karena dia. Karena kamu, aku tahu kamu tidak puas, tapi tidak menyangka. Kamu begitu iri hati dan sempit pikiran, sungguh membuatku sangat kecewa. Kalau Jenderal begitu kecewa, lebih baik pernikahan ini dibatalkan saja. Apa maksudmu? Tamu-tamu di luar sudah menunggu lama. Lily juga menunggu di luar, tidak bisakah kamu mempertimbangkan situasi, mengendalikan sifatmu, dan sedikit bersabar? Kamu mau aku bersabar? Baik, demi situasi, aku akan bersabar. Tapi aku ingin bertanya. Kamu ingin menikahi selir, apakah ibu setuju? Tentu setuju. Lily adalah jenderal wanita terhebat di Liang. Pangkatnya 4 tingkat, lebih tinggi dariku. Jasa militernya di masa depan pasti akan melampaui Jenderal Fei Feng, tentu setuju. Hah, 2 tahun ini, siang malam aku merawat di samping tempat tidur. Seperti memberi makan anjing. Ali, Lily sedang di luar menemani ibu. Sangat senang, penyakitnya sudah jauh membaik. Jauh lebih baik. Tahukah kamu 2 tahun yang lalu, saat hari keberangkatan, ibu sudah sakit parah, aku yang siang malam menemani ibu di tempat tidur, aku yang menempuh ratusan li. Mendaki Gunung Nan yang curam, hampir tewas di tebing. Mendapatkan pil ajaib dari pertapa Gunung Nan. Kondisi ibu baru membaik, apa hubungannya dengan si Lily? Apa hubungannya? Sejak kamu masuk ke kediaman jenderal, itu sudah menjadi tugasmu. Saat ini, dia dan ibu akur, kamu jangan dengan usaha kecilmu berlomba untuk merebut perhatian dengan Lily, ini hanya akan membuatmu malu sendiri. Baiklah. Pergi dan ajak dia masuk. Aku ingin bertemu dengan jenderal wanita pertama ini.
Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan langsung padanya. Tidak perlu, aku sudah datang. Keluarga Chu, yang paling tidak kusukai adalah sifatmu yang hanya bisa berkelahi di dalam rumah. Jika kamu bijak, bergaulah dengan baik denganku, kalau tidak, jangan salahkan aku jika menggunakan aturan militer untuk menghukummu. Aturan militer? Silakan coba. Aku adalah jenderal wanita. Orang biasa melihatku pasti takut. Dia ternyata tidak takut. Tidak perlu berdebat dengannya, dia hanya seorang wanita manja yang tinggal di dalam rumah, tidak sebanding denganmu. Jika kamu khawatir tentang posisi kekuasaan di rumah, kamu tidak perlu khawatir. Lily tidak tertarik untuk bersaing denganmu. Kamu pikir aku menginginkan posisi kekuasaan di kediaman jenderal ini? Kediaman jenderal ini sebenarnya hanya sebuah cangkang kosong. Pengeluaran bulanan di kediaman dan biaya obat-obatan ibu. Semua ditutupi oleh maharku. Kakak, sebagai putri keluarga Chu, kamu sangat pelit. Cemburu dan picik, karena pernikahan ini adalah hadiah dari kaisar. Maka sudah diputuskan. Lier, kamu selalu bijaksana, karena sudah menikah ke kediaman jenderalku. Maka prioritaskan kediaman jenderal. Ibu, apakah aku harus menerima pernikahan ini? Tentu saja harus diterima. Lily sudah mengandung. Catherine dan keluarga Yi. Menurut tradisi keluarga Ye, siapapun yang mengandung keturunan keluarga Ye. Lily seharusnya menjadi istri utama. Mengingat 2 tahun ini kamu sudah bekerja keras untuk kediaman jenderal. Tidak ada prestasi juga ada jerih payah, jadi kamu dan Lily dijadikan istri setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yehua menikahi Lily juga untuk memberikannya status. Apakah kalian benar-benar memaksaku untuk setuju? Lier, Yehua hanya menikah 1 lagi. Pria mana yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir? Benar, kakakku adalah Jenderal Xuan Wei kelas 5. Nanti, banyak putri pejabat tinggi yang ingin menikah dengan kakakku. Lagi pula, kakakku tidak menyusahkanmu. Kamu pikir keluarga Chu masih sejaya dulu? Ayah, kakak, dan ibumu sudah tiada. Hanya tinggal kamu sendiri. Masih saja mempertahankan sikapmu sebagai putri bangsawan. Gak takut kakak gue ngelepasin lo? Lepasin gue? Boleh. Kalau gitu kembalin mahar nikah gue sekalian. Ping, ambil buku catatan, biar mereka lihat. Selama 2 tahun ini, berapa banyak mahar nikah gue yang dipakai buat nambahin dana keluarga jenderal? Saya. Selama ini, nona kita cuma pakai mahar nikahnya. Buat nambahin dana keluarga jenderal, sampai 10.000 tael. Belum termasuk baju yang kalian pakai. Sama perhiasan yang dikasih ke kalian, yang dipakai di tangan. Udah, yang namanya mahar nikah, ya punya keluarga Ye. Keturunan keluarga Ye juga nggak boleh terbuang di luar. Lier, lo juga orang yang ngerti situasi. Kalau lo setuju, nurut buat nikah bareng Lily sama anak gue. Mama bisa putusin, biar lo jadi nyonya rumah di keluarga jenderal. Ngatur semua urusan di rumah. Yihua sama Lily. Nggak lama di rumah. Enek Yihua sama Lily. Juga harus lo asuh, buat ngejaga posisi lo di keluarga jenderal. APA, mau suruh nona kita ngasuh anak mereka? Kalian terlalu jahat. Kurang ajar. Pelayan rendahan, kapan? Giliran lo buat ikut campur? Lier, setuju nggak? Kalau gue nggak setuju, Lo pakai hak apa buat nolak? Soal hubungan, gue sama Yehua di medan perang. Hidup mati bersama. Soal status, gue jenderal wanita pertama dinasti Liang. Pangkat 4, masa depan pasti ngalahin jenderal wanita legendaris itu. Soal status, gue hamilin anak Yehua. Jadi ibu utama. Lo pakai hak apa buat nolak? Udah kayak gini, lo setuju atau enggak, harus setuju. Sebenarnya Yehua pulang kali ini mau ngelepasin istri. Tapi takut jelekin nama lo. Takut Yehua dituduh. Kalau enggak, masa gue, jenderal wanita satu-satunya di dinasti Liang, harus nerima diri. Tinggal di keluarga jenderal bareng lo, istri yang cuma bisa ngomel di rumah? kalau gitu, gue harusnya terima kasih sama kalian berdua. Udah kasih gue tempat tinggal. Jangan pakai kata-kata nyindir. Bisa nikah bareng lo sama gue. Udah toleransi terbesar gue ke lo. Jangan makin loncong, nanti. Hari-hari lo di keluarga jenderal bakal susah. Sekarang gue kasih lo 2 pilihan. Pertama, nikah bareng gue sama Yehua dengan baik. Kedua, gue suruh Yehua ngelepasin lo. Gue, si Lily, jadi nyonya rumah keluarga jenderal. Dulu gue beneran buta, milih orang yang tegak, gampang ganti hati, buat jadi suami sendiri. Lo ketawa apa? Gue ketawa diri sendiri buta, nganggep serigala jadi suami. Aku menertawakan diriku sendiri yang terlalu bodoh. 2 tahun musim semi terbuang sia-sia. Kalian berdua sudah saling mendukung dalam susah dan senang. Hidup dan mati bersama. Maka aku doakan kedua jenderal ini, semoga langgeng sampai tua, bahagia selamanya. Rumah jenderal ini, aku culik, tidak perlu lagi menunggu. Dan juga jenderal Si, jangan gunakan ancaman menceraikan aku. Aku culik,
putri keluarga Chu. Hari ini, aku akan memenuhi keinginan kedua jenderal ini. Aku Chu Li, akan menceraikan suamiku. Chuli, kau gila. Kau berani menceraikan kakakku? Seperti serangga musim panas yang tak bisa bicara tentang es. Benar-benar istri yang penuh dendam. Apa yang kau lakukan ini? Aku hanya ingin menikahi Lily. Kenapa kau begitu tidak suka? Ini konyol. Sejak berdirinya dinasti Liang, tidak pernah ada cerita tentang istri menceraikan suami. Jangan teres mengganggu. Biar orang luar menertawakan rumah jenderal kita. Dulu tidak ada, sekarang ada. Dulu, kau bersumpah di depan ibuku, memohon ibuku, untuk menyetujui pernikahan kita. Hari ini, aku akan pergi ke kuil Dali, memukul genderang, memohon bertemu kaisar, memohon kaisar mengeluarkan dekret. Mengizinkan aku menceraikan suamiku. Ping, ayo pergi. Berhenti. Jika kau melangkah keluar dari rumah jenderal ini, kau bukan lagi istri Yehua. Kau Ini konyol. Benar-benar konyol. Kau benar-benar ingin pergi ke kuil Dali, memukul genderang, memohon bertemu kaisar, memohon dekret menceraikan suami? Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada contoh istri menceraikan suami. Lanjutlah. Hari ini adalah hari bahagia aku dan Yehua. Kaisar tidak akan setuju. Selain itu, jika ingin bertemu kaisar, harus melewati kuil Dali. Dia hanya seorang wanita biasa. Ingin memukul genderang bertemu kaisar? Sungguh sulit seperti naik ke langit. Yehua tidak perlu khawatir. Setelah dia pergi ke kuil Dali, menemui tembok, dia pasti akan kembali. Keluarga Chu sudah tiada. Dia hanya seorang wanita yatim. Masih butuh perlindungan rumah jenderalku. Ikut ibumu keluar, temui tamu-tamu dulu. baik, Ibu. Nona, mereka hanya memanfaatkan kita karena keluarga Chu sudah tidak ada. Dulu, untuk menyelamatkan kaisar, pangeran dan pangeran muda gugur di medan perang. Seluruh keluarga Chu, 113 orang, dibantai dalam semalam oleh para budak. Jika bukan karena jenderal yang memohon jasa militer di depan kaisar, mana ada nama besar jenderal Xuan Wei sekarang? Sekarang, dia malah berselingkuh dengan wanita lain. Bahkan membawa seorang anak, memaksamu untuk tunduk. Mereka benar-benar keterlaluan. Siapkan kereta, kita pergi ke kuil Dali, memukul genderang, memohon bertemu kaisar. Nona, kau benar-benar ingin memohon kaisar mengeluarkan dekret menceraikan suami? Hari ini adalah hari pernikahan besar di rumah jenderal. Ini, Aku ingin membuat rumah jenderalnya menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Membuat Yehua menjadi pria yang dicap sebagai pengkhianat oleh semua orang. Di ibu kota, tidak bisa mengangkat kepala seumur hidup. Berhenti. Siapa yang berani masuk ke istana tanpa izin? Saya ingin memukul genderang untuk mengajukan keluhan dan meminta bertemu dengan Yang Mulia. Ada yang ingin memukul genderang untuk bertemu dengan saya? Saya, dengarkan APA kata orang di bawah. Dia adalah seorang gadis biasa. Gadis biasa, yang mulia. Menurut hukum Daliang, tanpa jabatan atau gelar. Orang biasa yang ingin memukul genderang untuk mengajukan keluhan dan bertemu dengan yang mulia harus menjalani hukuman melewati gunung pisau dan lautan api. Gunung pisau dan lautan api. Menurut hukum Daliang, orang tanpa jabatan atau gelar yang ingin memukul genderang untuk bertemu dengan kaisar dan mengajukan keluhan di hadapannya harus berjalan 10 meter di atas pisau yang sudah dipasang dan berguling 3 kali di atas bara api yang membara. Disebut gunung pisau dan lautan api. Jangan, Nona. Kita tidak perlu bertemu dengan yang mulia. Gunung pisau dan lautan API ini bukanlah sesuatu yang bisa ganggu oleh orang biasa. Akan merusak kulitmu nanti jika kamu. Tidak, asalkan bisa memukul genderang untuk bertemu dengan Yang Mulia. Memohon dekret perceraian, saya rela melewati gunung pisau. Berguling di lautan api. Genderang ini harus saya pukul. Menteri Ritus mengirim sepasang giok, Menteri Pertahanan. Mengirim 3 peti mutiara dan akik, Istana Wu. Mengirim 1 set piring enamel naga dan phoenix, 10 barang antik dan lukisan. Malam ini kamu dan dia akan menikah bersamaku, menjadi istriku. Saya sudah berjanji padanya, dalam hidup ini. Pasti tidak akan mengkhianatinya. Nona, jangan melangkah lagi. Jika kamu berani melangkah keluar dari kediaman jenderal, maka kamu bukan lagi istri Yehua. Nona, jangan melangkah lagi. Nona, saya mohon,
Kita tidak perlu bertemu dengan Yang Mulia, ya? Panah yang sudah dilepas tidak bisa ditarik kembali. Nona, kali ini lautan api ini, lebih baik kita lupakan saja. Gunung Pisau saja sudah berhasil dilewati, apalagi lautan api ini. Genderang ini harus saya pukul, suami ini harus saya ceraikan. Nona, saya mohon, jangan pergi. Tuan tentara, saya mohon. Mintalah Yang Mulia untuk berbelas kasih, jangan dihukum lagi, ya? Ini adalah hukum Daliang, jika tetap ingin memukul genderang untuk mengajukan keluhan. Hanya pada hukum asli. Tidak, mohon lagi pada Yang Mulia. Jika tidak bisa, saya rela menerima hukuman untuk Nona. Saya mohon, Tuan tentara. Nona, saya mohon, jangan pergi. Nona. Tuan tentara, apakah saya bisa memukul genderang? Tentu saja bisa. Suara apa itu? Jawab Yang Mulia, itu suara genderang. Suara genderang. Cepat periksa siapa yang menabuh genderang. Yang Mulia, itu adalah Nona Chuli dari Istana Chu. Sedang menabuh genderang. Apa katamu, Chuli? Jika suatu hari kamu mengalami ketidakadilan, langsung saja pergi ke Mahkamah Agung untuk menabuh genderang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Mengapa dia menabuh genderang? Ini. Katakan, Yang Mulia, katanya Nona Chuli. Memohon tidak susi untuk surat sirai. Surat sirai. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawab, Yang Mulia. Jenderal Yehua dari Istana Jenderal ingkar janji dan menikahi si Lili. Nona Chuli berwarik heres. Tidak mau berbagi suami dengan wanita lain, makanya dia menabuh genderang memohon Yang Mulia untuk mengeluarkan tidak susi surat sirai. Yehua, pada hari itu kamu memintaku untuk menikahkanmu karena jasa militermu. Aku tidak bisa menolak. Aku kira kamu akan memperlakukannya dengan baik, tapi ternyata kamu berani mengkhianatinya. Keluarkan titah, izinkan Chuli untuk menceraikan suaminya. Chuli pindah ke Istana Chu, dan suaminya bisa mewarisi gelar Pangeran Chu. Turuti titah ini. Yang Mulia, bagaimana dengan Jenderal Yehua? Saya Lan. Siapkan titah. Yehua diturunkan dari pangkat Jenderal Bintang 5 menjadi komandan 1000 orang. Istana Jenderal juga akan aku ambil kembali. Dulu kamu yang memintaku untuk memberinya jasa militer. Hari ini aku akan mengambilnya kembali untukmu. Turuti titah ini. Tunggu. Aku akan pergi sendiri. Kenapa? Kamu khawatir tentang dia? Aku khawatir, jika dia benar-benar bertemu Yang Mulia dan mendapatkan titah. Bagaimana nanti? Tidak mungkin. Perceraian, sejak berdirinya dinasti Liang, tidak pernah ada presidennya. Dan yang aku tahu, dia hanya seorang wanita biasa. Ingin menabuh genderang untuk mengadu, bertemu Yang Mulia. Tapi harus menanggung rasa sakit terpotong jari dan siksaan api dan pedang. Bahkan aku, yang sejak kecil belajar bela diri dan masuk militer, belum tentu bisa bertahan. Apalagi dia, seorang wanita yang hanya bermain intrik di dalam rumah. Kamu ada benarnya juga. Dia akan kembali dengan tangan hampa dan tetap harus kembali ke Istana Jenderal ini. Menjadi istri jenderal yang patuh. Tapi kamu harus berjanji padaku. Dia harus menyajikan teh untukku dan mengangkatku sebagai yang utama. Ini. Kamu tidak mau? Yihua, aku bertahu kamu antara aku dan dia. Kamu hanya bisa memilih satu. Dia, seorang gadis yatim dari Istana Chu, sedangkan aku, jenderal wanita terhebat di dinasti Liang, yang mungkin akan melampaui.
Jenderal Fei Feng yang tak tertandingi. Kamu harus tahu siapa yang harus dipilih. Tentu saja aku memilih kamu. Asalkan kita menikah malam ini. Kelak, kamu akan menjadi nyonya utama di istana jenderal ini. Itu baru benar. Tunggu sebentar. Wah, bukannya kamu pergi ke kuil Dali untuk memukul drum dan meminta bertemu dengan Kaisar? Untuk meminta dekretasi untuk menceraikan Yihua. Kenapa kamu jadi seperti ini? Jangan-jangan di kill Dali. Kamu malah dihukum, bahkan tidak sempat bertemu dengan Kaisar. Ali, bukan aku yang bilang, kenapa kamu begitu keras kepala? Setelah Lily masuk, itu tidak akan mempengaruhi posisimu di rumah ini. Kamu sekarang seperti ini. Hanya akan membuat orang berpikir bahwa kamu cemburu. Jangan diam saja, cepatlah minta maaf kepada ibu. Lalu bersama Lily, ikut aku dalam upacara pernikahan. Hari ini yang datang. Semua adalah bangsawan penting di ibu kota, jangan sampai malu. Malu? Jenderal Yehua dari kediaman jenderal yang terhormat. Mengingkari janji, tidak setia, dan membawa wanita lain. Pulang untuk menikah bersamaku. Memaksaku untuk menunduk dan memanggilnya kakak, apakah ini yang kamu sebut malu? Kediaman Jenderal ini terlalu keterlaluan. Ya. Siapa yang tidak tahu selama 2 tahun ini, semuanya adalah Chuli. Yang mengurus kediaman jenderal ini, sekarang malah memintanya menjadi istri muda. Ini jelas-jelas merendahkan keluarga Chu yang tidak punya siapa-siapa. Chuli. Bermain-main juga harus ada batasnya, ini hari bahagia. Yang datang semuanya adalah bangsawan penting di ibu kota, Chuli. Kamu harus mengerti, Lily adalah jenderal wanita pertama dari dinasti Liang. Dari pangkat keempat, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah. Dengan jenderal wanita pertama dinasti Liang, Fei Feng, sedangkan kamu hanyalah seorang anak yatim dari keluarga Chu. Tidak punya kekuasaan atau pengaruh, jika aku bisa menikahinya, masa depanku pasti cerah, dan kamu juga bisa tetap duduk di posisimu. Sebagai istri jenderal, apa yang tidak bisa disetujui? Ayo. Berikan teh kepada Lily. Meminta nona kami memberikan teh kepadanya, berarti nona kami menjadi selir. Kalian terlalu keterlaluan. Berikan teh. Chuli. Berikan teh? Kenapa aku harus memberikan teh kepadanya? Kamu pikir aku menghargai posisi istri jenderal ini? Yehua, kamu salah. Semuanya dia. Yehua, Jenderal Xuanwei dari dinasti Liang, aku Chuli. Menunggunya selama 2 tahun, menjaga kediaman jenderal ini selama 2 tahun. Dan sekarang dia kembali membawa wanita lain untuk menikah bersamaku, bahkan ingin mengangkat selir dan menurunkan istri. Memintaku mengakuinya sebagai kakak, memberikan teh kepadanya, apa logikanya? Bagaimana bisa seperti ini? Jenderal Yehua dari kediaman jenderal ini, kenapa bisa seperti ini? Kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Kamu hanya seorang anak yatim dari keluarga Chu. Kalau bukan karena kediaman jenderal ini melindungimu, kamu sudah tidur di jalanan. Hari ini adalah hari bahagia anakku. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Entah segera menikahi anakku bersama Lily, atau biarkan anakku menceraikanmu dan mengusirmu dari rumah ini. Ya. Menceraikannya, dan berani pergi ke hadapan Kaisar untuk membuat masalah. Wanita seperti ini, menikahinya adalah noda bagi keluarga jenderal. Kamu dengar, Chuli? Kamu hanyalah seorang gadis yatim. Tak punya hak dan kekuatan jika benar-benar diceraikan. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa bertahan. Chuli, kamu benar-benar tidak mau menikah dengan Lily dan aku? Tidak mau. Baik, ini pilihanmu sendiri. Ambil pena. Surat cerai, keluarga jenderal benar-benar akan menceraikan istrinya. Terlalu keterlaluan, jenderal ini ternyata seperti ini. Mulai hari ini, aku menceraikanmu dari keluarga jenderal. Jenderal Yehua, kamu salah. Apa maksudmu? Bukan kamu yang menceraikan aku, tapi aku yang menceraikan kamu. Menceraikan suami, sejak berdirinya dinasti Liang, belum pernah ada presiden, kecuali ada dekret dari kaisar saat ini. Presiden, hari ini ada. Dekret, hari ini juga ada.
Dekrit, kamu hanya seorang istri yang diceraikan, masih berharap Dekrit. Chuli, aku beri kamu kesempatan terakhir. Sajikan teh untuk Lily, aku dan Lily. Di medan perang, keluarga Y akan menjadi bangsawan di ibu kota. Saat itu, akan ada banyak orang yang akan mendekati keluarga Y, kamu. Kamu yang menginginkan kekuasaan dan status di mataku. Tak ada nilainya, aku Chuli. Juga tidak perlu mendekati siapapun, sebaliknya aku Chuli adalah keberadaan yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Aku pikir kamu benar-benar gila. Bawa dia. Sajikan teh. Dekrit Datang. Dekrit Datang. Benar-benar ada dekrit. Apakah istri yang diceraikan ini, Kaisar benar-benar akan, ya ini? Dengan titah dari Kaisar yang diberkahi oleh surga, Jenderal Yehua dan Silili, dalam pertempuran besar di perbatasan utara, berjasa menjaga tanah, dipromosikan menjadi jenderal tingkat 4. Demikian titahnya. Kedua jenderal, terima dekrit dan ucapkan terima kasih. Prajurit terakhir mengucapkan terima kasih kepada Kaisar. Panjang umur Kaisar, panjang umur, panjang umur. Semoga jenderal tidak mengecewakan rahmat Kaisar di masa depan. Prajurit terakhir pasti tidak akan mengecewakan rahmat Kaisar. Nona Chuli, jangan terburu-buru saat hamba keluar dari istana. Mendingar suara jenderang dari Makamergang, Pengkul Kerjang Bergerak. Sepertinya ketidakadilan di sini telah mengguncang Kaisar. Hamba akan kembali ke istana dulu. Gonggong, hati-hati di jalan. Beberapa orang tadi masih tidak tahu malu, bilang mau menghadap Kaisar. Bahkan dengan sombong bilang mau menceraikan suami, padahal tidak tahu prestasi militer saya dan Yehua bukanlah hal yang bisa dihancurkan oleh omonganmu, wanita rumahan yang penuh dendam. Begitu saja. Chuli, kalau tahu kamu sempit hati dan cemburuan seperti ini. 2 tahun lalu, saya tidak akan melamar ke keluarga Chuang. Sekarang, perintah Kaisar ada di tangan saya. Masih ada yang mau kamu katakan? Jenderal, jangan terlalu senang dulu. Chuli, mengingat kamu sudah menjaga rumah jenderal selama 2 tahun. Semua kenakalanmu sebelumnya bisa saya maafkan, asalkan hari ini kamu dan Lily bersedia menikah bersamaku. Kemudian merawat ibu dan mengurus rumah jenderal. Saya bisa berjanji, Lily tidak akan bersaing denganmu untuk posisi nyonya rumah. Keluarga Chu, kalau bukan karena saya sangat mencintai Yehua, kamu pikir saya mau berbagi suami dengan wanita rumahan yang cemburuan seperti kamu? Posisi nyonya rumah jenderal ini, saya memang tidak peduli. Kalau kamu suka, ambil saja. Hari ini, asal kamu menghormat dengan teh, saya tidak akan menentat lebih. Kalau tidak, kamu bikin Yehua tidak senang lagi. Benar-benar menceraikanmu, kamu akan jadi wanita yang dibuang dari rumah jenderal. Nanti, hidup di luar. Tidak akan semudah di rumah jenderal. Berdasarkan APA, kamu minta gadisku menghormat dengan teh? Seharusnya, kamu yang menghormat dengan teh kepada gadisku. Kamu hanya wanita liar, yang dibawa jenderal dari luar. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu kepada saya? Ayo, bawa pelayan yang tidak tahu sopan santun ini, hukum sampai mati. Siapa yang berani? Tangkap. Kamu bisa bela diri? Jenderal terkejut. Sampai kapan kamu mau berbuat onar? Hari ini yang datang. Semua adalah bangsawan penting di ibu kota. Kalau terus berbuat onar, yang memalukan adalah dirimu sendiri, keluarga Chuang. Saya yang memalukan. Jenderal menceraikan istri untuk menikahi selir tidak memalukan? Jenderal menyuruh istri menghormat dengan teh kepada selir tidak memalukan? Semua anggur, perhiasan emas, kain sutra ini, termasuk semua kebutuhan makan dan pakai di rumah jenderal, dan mahar untuk menikahi selir ini, semua adalah mahar saya. Bagaimana, jenderal tidak merasa malu? Rumah jenderal ini selalu hidup mewah, saya kira. Karena hadiah dari Kaisar, ternyata. Subsidi dari mahar istri pertama. Ini terlalu keterlaluan. Bahkan mahar untuk menikahi selir, harus dari mahar istri pertama. Ini jelas-jelas merendahkan keluarga Chuang, tidak ada yang membela. Omong kosong. Wanita jahat yang beracun ini, kamu. Masih mau menjelekkan nama baik rumah jenderal kami? Aku akan membunuhmu, aku. Nyonya tua ini marah karena malu. Kamu. Ibu. Kamu berani melawan, aku ini ibumu. Ini namanya tidak berbakti. Ibu. Nyonya tua, jangan bercanda. Putramu, Jenderal Yehua, baru saja bersumpah akan menceraikan istrinya. Chuli, dekrit kerajaan sudah turun. Apa yang kamu lakukan ini adalah melawan dekrit. Surat cerai ini belum ditandatangani. Ini hanya karena aku sedang marah, kamu tidak perlu
Terlalu mempermasalahkan ini hanya membuatku merasa. Kamu adalah orang yang tidak tahu sopan santun, tidak tahu situasi, dan tidak menghormati orang tua. Asalkan kamu mau merendahkan diri, mau meminta maaf kepada ibu. Mau hidup damai dengan Lily. Aku masih mau menikahimu. Jenderal, jangan seperti ini. Seolah-olah aku yang memaksamu menikahiku. Mengenai surat cerai. Siapa yang menceraikan siapa? Belum tentu. Yang mulia, pelan-pelan. Apa maksudnya? Jika jenderal bersikeras ingin menikahinya, silakan. Maka aku, Chuli, akan bermurah hati sekali ini. Selama ini, pengeluaran untuk kediaman jenderal sudah mencapai 10.000 tael perak. Asalkan jenderal menandatangani dan mencap surat ini. Mengakui semua pengeluaran kediaman jenderal dan uang mahar. Lunasi semuanya padaku. Jenderal bebas menikahi siapapun. Apa? Apa yang kamu katakan, ini benar-benar konyol, konyol. Mana ada suami yang meminta uang dari istrinya, dan harus mengembalikannya. Nyonya tua, jangan lupa, aku belum menikah. Belum termasuk keluarga kediaman jenderal, jadi jika jenderal menikah, menggunakan maharku, tentu harus dikembalikan, hutang harus dibayar. Ini adalah hal yang wajar, mana ada yang konyol. Mengenai apa yang dikatakan Nyonya tua, tidak ada suami yang menggunakan uang istrinya. Harus membuat surat perjanjian, juga tidak ada suami yang menikahi selir. Menggunakan mahar istri pertama, mana mungkin. Kediaman jenderal yang besar ini, di hadapan bangsawan ibu kota, akan berlaku curang, nantinya jenderal akan menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Ini semua aku lakukan untuk kebaikan jenderal. Bukan begitu? Sudah cukup. Ini hanya masalah uang mahar dan hadiah, kamu pikir aku seperti perempuan duniawi seperti kamu, yang hanya memikirkan uang dan keuntungan. Aku mencintai Yehua, uang mahar dan hadiah pernikahanmu. Aku bisa saja tidak membutuhkannya. Lily lebih mengerti, kamu benar-benar membuatku kecewa, sekarang. Aku sudah menjadi jenderal bintang 4. Di masa depan, aku dan Lily akan berjasa di militer. Kaisar pasti akan memberikan banyak hadiah, mengapa harus meminjam uang untuk mahar dari seorang wanita yang cemburu? Baiklah, Ping, suruh orang membongkar semua ini. Dan semua itu, bawa pergi, jangan tinggalkan satu pun. Aku lihat siapa yang berani menyentuh barang-barang rumah jenderalku. Kamu benar-benar wanita licik yang berbahaya, aku tidak menyadari. Kamu menyembunyikan diri begitu dalam, sekarang ekor rubahmu. Akhirnya terlihat, jika anakku menikahi wanita jahat sepertimu, apakah rumah jenderal ini akan damai? Wanita jahat, di mata ibu mertua, aku seperti ini, baiklah. Aku akan menjadi jahat sepenuhnya, Ping. Daftarnya sudah siap, kan? Nona, semuanya sudah siap. Apa maksudmu? Kamu akan segera tahu. Selama 2 tahun ini, semua pengeluaran rumah jenderal, termasuk kali ini jenderal menikahi istri baru, aku sudah membuat daftarnya. Jika jenderal bersikeras untuk menikah lagi, silahkan jenderal membayar semuanya padaku. Silakan lihat, ini adalah semua pengeluaran rumah jenderal selama 2 tahun. Dari atas ke bawah, termasuk mahar pernikahan jenderal. Semuanya aku bayar dengan maharku. Setiap catatan ini aku tulis dengan jelas, jenderal. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Wah, rumah jenderal yang besar ini ternyata miskin sampai harus mengandalkan mahar istri pertama, orang-orang rumah jenderal ini. Hatinya benar-benar hitam. Mengambil kentangin dari keluarga, Chuyang sudah kaya. Hanya menyisakan seorang gadis yatim, ini jelas-jelas memakan harta keluarga yang sudah tiada. Chuli, kenapa hatimu begitu jahat? Jelas-jelas sengaja memfitnah kakakku. Ini keterlaluan. Ibu. Chuli, sampai kapan kamu akan terus membuat keributan? Haruskah rumah jenderalku menjadi kacau balau? Dan menjadi bahan tertawaan di ibu kota? Kamu juga keluarga Ye, merugikan rumah jenderalku. Apa untungnya bagimu, apakah kamu harus memaksaku untuk menceraikanmu? Cepat, cepat ikuti kaisar. Jenderal bercanda. Aku Chuli, hanya seorang gadis yatim dari keluarga Chu. Melakukan ini hanya untuk menemukan kembali nilainya sendiri. Bagaimana, rumah jenderalmu berani melakukan tapi tidak berani mengakui? Omong kosong, membalik fakta, jelas-jelas iri. Dengan prestasi militer dan reputasi si jenderal, tidak suka kakakku menikah lagi. Sengaja merusak reputasi kediaman jenderal dan kakakku. Keluarga Chu, aku dan Yehua sudah melewati susah senang bersama. Saling mendukung hingga mati. Perasaan kami bukanlah sesuatu yang bisa diadu domba. Hanya dengan beberapa fitnahan darimu yang panjang lidah. Legitila, actually yang menyelamatkan Yehua dalam pertempuran melawan Xiongnu. Kalau bukan karena aku berjuang bersamanya dan merebut jasa militer untuknya, mana mungkin ada kedudukan kediaman jenderal seperti sekarang, atau 2 tahun ini.
kamu bisa hidup tenang di kediaman jenderal. Bahkan jika kamu sangat membenciku, jika aku memohon pada kaisar dengan jasa militermu, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghalangiku? Mengenai mengambil mas kawinmu, uang panjar dan mahar. Itu karena ibu tuan rumah menyayangiku, tak ingin aku direndahkan. Nanti setelah penghargaan kaisar turun, akan ku kembalikan utuh padamu. Ngapain kamu di sini memaksa dan mengancam? Sampai memfitnah kediaman jenderal jadi kacau seperti ini. Chuli, kalau kamu masih tidak tahu menahan diri, maka aku akan menyuruh Yehua menceraikanmu segera. Tidak usah sungkan. Coba saja. Chuli, kamu harus paham, sekali aku menceraikanmu. Tidak hanya mas kawinmu tidak bisa kembali, bahkan hari ini. Hadiah para tamu pun tidak bisa kamu bawa. Sekarang asal kamu mau merendahkan hati, minta maaf pada ibu. Dan bersama Lily, melakukan upacara pernikahan denganku. Aku bisa memaafkan masa lalumu. Kamu tetap istri baik Yehua, tetap. Nyonya rumah kediaman jenderal. Tidak perlu, nyonya rumah kediaman jenderal ini. Serahkan saja pada si jenderal. Kamu memang mau bersikeras dan terus mengacau? Bukankah jenderal sudah menulis surat cerai? Asal aku panggil kepala suku kedua keluarga, dengan saksi semua tamu. Tanda tangani dengan cap jempol. Surat cerai ini pun jadi. Soal mas kawin dan hadiah ini, berikan saja pada mereka. Nona, benar-benar mau memberikan mas kawin dan hadiah ini pada mereka? Bukankah itu menguntungkan mereka? Hadiah-hadiah ini bisa membeli separuh ibu kota. Tenang, kalau mereka berani melakukan ini. Pejabat pengawas akan melapor, kediaman jenderal mereka akan menjadi tikus yang dipukuli di jalanan. Soal mas kawin dan hadiah, apakah bisa mereka bawa? Masih belum pasti, lagi pula, nonamu. Mana mungkin dibiarkan diceraikan mereka? Kalau cerai, akulah yang menceraikan. Berapa lama lagi sampai? Belok depan sudah sampai. Apa yang dipikirkan Chuli? Begitu tidak sabarnya. Mencanakan menceraikannya? Tidak, ada yang tidak beres di sini. Baik, maka dengan ini undang kepala suku kedua pihak, dengan saksi semua tamu. Aku Yehua, hari ini, menceraikan istri. Anak, tidak boleh bercerai. Ibu, mengapa lagi? Anak, jika kamu menceraikannya sekarang, para pejabat pasti akan melaporkanmu di hadapan kaisar. Kamu meminta pernikahan ini dengan jasa militer, sekarang kamu ingin menceraikannya. Orang-orang pasti akan mengatakan kamu tidak punya hati dan hanya mengejar kekuasaan. Nanti, rakyat ibu kota akan menunjuk punggungmu dan mengutukmu, dan keluarga jenderal kita akan menjadi seperti tikus di jalanan, semua orang akan membencinya. Jenderal berani melakukan, mengapa takut dikatakan? Kamu wanita jahat, wanita jahat. Ibu, nyonya tua, apakah kamu ingin membuat ibuku mati? Nyonya tua, jangan marah, beberapa hari yang lalu. Kamu baru saja memakan pil terakhir, setelah hari ini. Nancang Xianweng tidak akan datang lagi untuk mengobatimu. Apa yang kamu katakan? Chuli, kamu pikir kamu siapa? Bisa membuat Nancang Xianweng tidak mengobati ibuku? Adit, hati-hati bicara, itu Nancang Xianweng. Yang tidak mau datang untuk mengobati nyonya tua, jika tidak percaya. Kalian bisa tanya sendiri. Tapi, Gunung Nancang 100 li, tebing curam. Kalian mungkin tidak bisa melewatinya. Kamu, ibu, tenang, aku tidak percaya. Dengan prestasiku di militer, tidak bisa mengundang Nancang Xianweng. Jika dia tidak datang, aku akan pergi sendiri, bahkan jika harus mengangkat. Aku akan mengangkatnya turun dari Gunung Nancang. Jenderal ya tidak perlu pergi, aku sudah datang. Jenderal, hari ini adalah hari bahagia, Nancang Xianweng datang untuk memberi selamat. Sangat membahagiakan. Terima kasih Xianweng. Selama ini aku berperang di luar, ibuku di rumah. Selalu mendapat perawatanmu. Terima kasih banyak. Sudah seharusnya. Baru saja siapa yang bilang, Nancang Xianweng tidak akan datang lagi untuk mengobati ibuku? Ini Nancang Xianweng yang suka menolong, datang tanpa diundang. Xianweng, tadi ibuku sangat marah karena orang ini, semangatnya rusak. Silakan Xianweng duduk, segera obati ibuku. Baik, baik. Ini adalah ramuan khusus yang dikumpulkan dari Gunung Nancang. Diolah selama 2 tahun, untuk hari ini, jika diminum oleh ibumu, pasti akan sembuh. Terima kasih Xianweng, silakan. Baru saja kamu yang bilang, Nancang Xianweng tidak akan mengobati ibuku lagi, kan? Menurutku, jelas kamu wanita ini, hati sempit, beruntung. Nancang Xianweng suka menolong, bisa membedakan benar salah. Xianweng, silakan masuk. Kamu adalah... Xianweng, aku adalah istri kedua di kediaman jenderal hari ini. Nona Chu, ini adalah... 2 tahun lalu, aku mencari obat untuk nyonya tua, menjelajahi Gunung Nan. Terluka parah, hari ini aku menikah, tapi dia membawa seseorang untuk bersujud bersamaku. Dahulu, kisah Nona itu menggema di Gunung Nan. Aku bersedia mengasingkan diri selama 10 tahun, keluar dari Gunung Nan. Tak kesangka menyelamatkan orang seperti ini. Xianweng, cepatlah, ibuku hampir tidak tahan.
Hanya obat ini di dunia yang bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Asalkan bisa menyelamatkan ibuku, apapun permintaannya aku kabulkan. Perbuatan kediaman jenderal benar-benar membuat hati dingin. Jika mengobati orang seperti ini, mungkin akan mengurangi umurku. Mulai sekarang, semua murid gunungan tidak boleh melayani orang kediaman jenderal. Berkonsultasi dan mengobati. Obatnya hancur. Wanita jahat, kamu ingin membunuh ibu? Chuli, kamu melakukan ini, tidak takut karma? Nyonya tua, aku tidak pernah berniat menyakitimu 2 tahun lalu. Jika bukan aku, berjalan ratusan mil mendaki gunung Nan, mencari obat ajaib dari tangan Xian Weng, jika bukan aku. 2 tahun ini siang malam melayanimu di tempat tidur. Bagaimana mungkin kamu bisa seperti sekarang, wajah bersemu merah? Pasti semua ulahmu. Aku benar-benar tidak menyangka hatimu begitu hitam. Dulu, aku mengira kamu begitu baik dan lembut. 2 tahun ini, aku juga tidak melihat kamu orang yang berhati hitam. Kamu ingin membunuhku. Tanpa obat Xian Weng, itu berarti menghilangkan nyawaku. Chuli, tidak heran Yehua menyukaiku. Aku tidak sepertimu, hanya bisa menggunakan cara licik. Di Liang, membunuh ibu mertua adalah kejahatan besar. Mata mana yang melihat? Cukup. Tidak berbakti, tidak punya anak, iri hati, sekarang. Kamu masih menggunakan nyawa ibu untuk mengancamku. Kamu benar-benar mengira, aku Yehua tidak berani menceraikanmu. Kalau begitu, tolong jenderal segera menceraikanku. Kamu. Aku di sini, menunggu. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara, bahkan jika aku tidak menikahi Lily. Aku juga tidak akan baik padamu, aku merasa jijik, benci. Seandainya aku tahu, hatimu begitu jahat. Wanita yang suka mengadu domba, dulu, aku pasti tidak akan melangkah. Setengah langkah ke istana Chu, meminang ibumu. Aku benar-benar menyesal, mataku buta dulu. Kenapa kamu tidak menceraikanku? Apa maksudnya? Maksudku, karena kamu begitu membenciku. Karena kamu begitu mencintai Jenderal Si dan telah melewati suka duka bersamanya. Hidup lagi bersama, lalu mengapa kamu tidak menceraikan orang sepertiku yang tidak benar ini? Mengapa kamu tidak menceraikanku? Aku. Apakah Jenderal merasa tidak punya alasan untuk menceraikan istrinya? Aku beritahu kamu, kamu punya. Seperti yang kamu katakan, aku tidak punya anak, aku tidak berbakti, aku cemburu. Aku tukang gosip, suka memprovokasi, semua tuduhan ini. Kamu bisa menceraikanku. Jika aku benar-benar menceraikannya, para pejabat pasti akan melaporkanku. Orang-orang juga akan mengatakan aku tidak punya hati, yang lebih buruk lagi. Sekarang ini, aku masih bergantung pada ayahnya. Dukungan dari bekas pasukannya, jika aku menceraikannya. Aku akan kehilangan semua yang aku miliki sekarang, tidak bisa. Tidak bisa membiarkan rencananya berhasil, Chuli. Aku tidak akan menceraikanmu, tadi hanya ucapan marah. Asalkan kamu menikah denganku, di masa depan, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku hanya berharap kamu tidak memperbesar masalah ini. Bahkan menggunakan penyakit ibuku untuk memerasku, tidakkah kamu merasa? Ini terlalu kejam dan merusak reputasi keluarga Chu. Ada apapun permintaan atau ketidakpuasan, langsung saja ke aku. Jangan ganggu ibuku, ini tidak berbakti, jika tersebar. Ini juga tidak baik untuk reputasimu. Kamu tidak akan menceraikanku. Atau tidak berani. Kamu. Chuli, kamu tidak benar-benar berpikir. Yehua tidak berani menceraikanmu, kan? Dia hanya memberikan. Dan keluarga Chu sedikit muka saja. Kalau begitu tanyakan padanya, berani tidak menceraikan aku. Dia takut dicaci orang, disebut tidak punya hati. Dan takut kehilangan dukungan dari bekas pasukan ayahku, dia ingin cinta. Dan juga ingin karir, tidak sadar, ikan dan beruang tidak bisa didapat bersamaan. Chuli. Jika kamu benar-benar diusir dari kediaman jenderal, di masa depan. Dengan apa kamu akan hidup? Keluarga Chu memang tidak punya siapa-siapa lagi, hanya aku seorang gadis yatim. Tapi jenderal jangan berpikir bahwa aku, Chuli, hanya bisa hidup bergantung pada kediaman jenderal. Jangan meremehkanku dan terlalu mengagumi dirimu sendiri. Jika jenderal tidak berani menceraikan istrinya, maka aku, Chuli, akan menceraikan suamiku. Menceraikan aku. Lucu, sejak berdirinya dinasti Liang, tidak pernah ada contoh menceraikan suami. Jangan bicara tentang ada tidaknya dekret kerajaan, kamu ini cuma istri yang penuh dendam. Mau menghadap raja. Mungkin bahkan tidak bisa masuk gerbang istana. Bisakah aku masuk? Sudah cukup. Aku gak mau banyak omong sama kamu. Perkawinan ini, aku dapat dengan jasa militer, dan atas persetujuan Baginda. Sekarang dekret kerajaan sudah turun, aku pasti akan menikahi Lily. Syarat apapun, silakan ajukan. Nggak ada syarat, aku juga nggak butuh. Chuli, aku sudah bicara baik-baik, kamu malah mau bikin ribut. Sampai nggak bisa kenalin, ya? Kamu sebagai anak yatim dari keluarga kerajaan Chu, keturunan jenderal perang. Seharusnya paham aku dan Lily, hormati kami. Gak nyangka, kamu sempit banget pikiran. Hormati. Suamiku mau nikahi perempuan lain, malah suruh aku hormati kamu. Jangan terlalu anggap aku baik hati, dong. Kamu. Hari ini, suamiku pasti kuceraikan. Nona Chuli ini memang keras kepala, mau cerain suami. Sejak berdirinya kerajaan Liang, belum pernah terjadi hal seperti ini. Kalau benar dicerai, keluarga jenderal pasti jadi bahan gunjingan ibu-ibu ibu kota. Kira Laoyuan, kamu cuma perempuan, berani-beraninya cerain suami.
Chuli, kamu keterlaluan. Sirain Swamai. Berani banget kamu ngomong begitu, nanti ke depannya. Bikin Yehua nggak bisa angkat muka di ibu kota. Ini jelas-jelas mau ngancurin Yehua, ngancurin keluarga jenderal. Cerain suami, ya? Terus dekret kerajaan, ya? Oke, tunjukin. Kalau nggak bisa tunjukin, hari ini hukum keluarga yang berlaku. Biar kamu tahu, di keluarga jenderal, siapa yang berkuasa? Siapa yang kakaknya? Ternyata pejabat tingkat 4 cuma segini. Kenapa ilmu silatnya setinggi itu? Culik si Lili di medan perang. Dapat luka parah, kamu berani nyerang diam-diam. Mata mana yang lihat aku nyerang diam-diam? Cepat kejar. Culi, ini kamu yang maksa aku. Karena kamu tega banget, gak bisa diajak kompromi. Aku akan penuhi keinginanmu. Ceraiin istri. Pengawal. Surat cerai sudah terbit, asal kamu tanda tangan dan cap jempol, kamu dan keluarga jenderal. Gak ada hubungan lagi, mulai hari ini. Hidup mati gak akan ketemu lagi. Baiklah, hari ini semua hadiah dari tamu akan kubawa semua. Apa katamu? Hadiahnya mau dibawa? Dasar apa? Kamu kan diceraikan, hadiah? Sedikit pun jangan harap mau bawa. Hadiah-hadiah ini dari para bangsawan ibu kota yang hadir. Karena hormat pada anakku, apa hubungannya sama kamu? Ibu, hadiah-hadiah ini, dari awal juga gak aku mauin. Kenapa kamu tidak mau? Hadiah-hadiah ini sebenarnya diberikan karena namamu. Tentu saja milik keluarga jenderal, bukan karena ini. Anak yatim piatu dari keluarga Chu yang terlantar. Jangan bodoh, lihatlah hadiah-hadiah ini. Semuanya bernilai tinggi jika digabungkan. Cukup untuk membeli setengah kota Kyoto. Ibu, perang di perbatasan sedang genting. Asalkan aku dan Lili pergi ke medan perang, pasti akan meraih kemenangan besar, dan Kaisar pasti akan memberi hadiah. Mengenai hadiah-hadiah ini, berikan saja padanya. Benar juga, keluarga jenderal yang besar tidak kekurangan hadiah ini. Kamu ini selalu lembut hati. Aku menerima hadiah ini. Semua untuk masa depanmu. Selama aku masih hidup, kamu tidak akan bisa membawa hadiah ini. Nyonya tua ini benar-benar ingin menyita hadiah ini. Jangan bicara begitu kasar, hadiah-hadiah ini sebenarnya diberikan oleh tamu-tamu yang hadir karena nama anakku. Apa hubungannya denganmu? Kalian benar-benar jahat. Jelas-jelas menindas karena anakku tidak punya siapa-siapa. Lalu bagaimana? Semua orang tahu anak yatim piatu dari keluarga Chu. Memang karena dia tidak punya siapa-siapa. Lalu kenapa? Siapa yang menyuruh keluarga Chu Samuel mati? Aku ingin melihat siapa yang berani menindas, karena dia tidak punya siapa-siapa. Siapa yang berani menindas keluarga Chu tidak punya siapa-siapa? Kaisar akan segera tiba. Oh ya, surat keputusan itu sepertinya datang lebih awal. Kamu tunggu di luar. Surat keputusan itu, aku ingin melihat bagaimana keluarga jenderal ini berani menindasnya, menghinanya. Sejak dulu, pria yang tidak setia memang ada. Tapi punya kekasih baru dan ingin menceraikan istri, itu jarang. Hari ini keluarga jenderal harus memberikan penjelasan. Jika tidak, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melapor ke Kaisar. Aku sudah setengah kaki masuk ke liang kubur. Hidupku tidak lama lagi, tapi selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas keluarga Chu. Hah, kamu orang tua, kamu pikir aku takut padamu? Bahkan jika melapor ke Kaisar, keluarga jenderal punya alasan. Yehua pergi berperang selama 2 tahun. Ali menunggunya selama 2 tahun. Mengurus keluarga jenderal, melayani ibu mertua, kalian. Kalian tidak seharusnya menindas seperti ini. Ali, katakan pada sesepuh, apakah mereka menindasmu? Katakan saja, sesepuh dulu juga pernah ke medan perang. Membunuh musuh, sesepuh akan membelamu. Sesepuh, hari ini merepotkan Anda datang sendiri. Cui merepotkan Anda. Bangkit, orang-orang istana Chu harus berdiri tegak. Meskipun istana Chu hanya ada kamu seorang. Jangan pernah menendahkan kepala kepada orang lain. Chu Taigong, ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Anakku menikahi Lili sebagai istri yang setara. Sama derajat, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, mana ada yang menindasnya. Sepertinya kata-kata tadi menuduh kami menganiaya dia. Seorang anak yatim piatu. Kalau begitu, tanyakan padanya. Sejak dia masuk ke keluarga kami, apakah kami pernah memukul atau memarahinya? Apakah kami pernah memperlakukannya dengan buruk? Apakah dia pernah merasa tidak adil? Tidak. Kalau tidak ada, mengapa diam-diam menghasut? Mencegah Nanshan Xianeng mengobati penyakitku? Kalau tidak ada, mengapa kamu cemburu Yehua menikahi Lili? Kalau tidak ada, mengapa di depan semua tamu kau menjelekkan nama keluarga kami? Pesta pernikahan hari ini adalah hasil jerih payah anakku. Yang memohon kepada Kaisar. Kamu tidak hanya melanggar aturan cemburu, tetapi juga tidak berbakti. Menurut hukum Daliang, wanita yang cemburu dan tidak berbakti, anakku bisa menceraikanmu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tunggu, mengatakan dia tidak berbakti di seluruh kota ini. Siapa yang tidak tahu bagaimana dia merawatmu selama 2 tahun ini? Demi penyakitmu, dia menjaga di samping tempat tidurmu siang dan malam. Merawat kebutuhanmu,
memasak obatmu. Bagaimana bisa di mulutmu dia menjadi tidak berbakti? Dia hanya berpura-pura. Hanya karena dia cemburu. Anakku bisa menceraikannya. Ceraikan aku setuju. Tetapi mas kawin dan hadiah, aku akan bawa semuanya. HMPH, keluarga kami tidak menginginkan mas kawinmu, tetapi hadiah. Itu adalah dari tamu yang hadir. Karena menghormati anakku. Apa hubungannya denganmu? Bahkan kami tidak bingung pun, tidak ada yang akan mengatakan keluarga kami salah. Tapi anak kamu telah merawat selama. Kami akan menyimpan 80% hadiah, dan sisanya 20% untukmu. Kamu bisa mencoba, apakah keluarga kami bisa memegang hadiah ini? Kamu keterlaluan, ini jelas menindas keluarga Chu yang tidak punya siapa-siapa. Sudah sampai sejauh ini, keluarga kalian. Masih punya muka apa? Chu Taigong, jangan bicara seperti itu. Anak sangat mencari istrinya, kalau sudah mencari hadiah itu. Tentu saja tidak ada hubungannya dengannya. Tapi, kalau ingin membawa hadiah, bisa saja. Tadi dia bilang, dia memohon dekret perceraian di depan kaisar. Mana dekretnya? Coba tunjukkan. Kalau hari ini kamu bisa menunjukkan dekret perceraian itu. Hadiah ini, keluarga kami tidak akan mengambil sepeser pun. Kamu bisa mencoba, apa keluarga kami bisa mengambil hadiah ini? Kamu keterlaluan. Ini jelas menindas keluarga Chuyang tidak punya siapa-siapa. Ali, kamu yakin mau menceraikan suamimu? Ya, Ada dekret dari kaisar? seharusnya sudah hampir sampai. Ali, ini bukan hal yang bisa dianggap main-main, menceraikan suami. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liang. Kalau tidak ada dekret dari kaisar, sama sekali tidak boleh dilakukan. Tapi kamu tenang saja, hari ini ada sesepuh keluarga di sini, mereka dari keluarga jenderal. Juga tidak akan berani mengganggumu. Sesepuh, Anda tenang saja, Ali tidak akan melakukan hal bodoh. Kalau tidak ada perintah dari kaisar, Ali juga tidak akan menceraikan suami di depan umum. Diam, Chuli, sampai sekarang. Kamu masih saja bicara sembarangan, memberimu 2 bagian sudah sangat baik. Jangan terlalu serakah. 5 bagian. Hadiah pernikahan ini, kamu bisa bawa 5 bagian. Kalau kakek Chu tidak puas, silakan laporkan ke pemerintah, lihat apakah tindakan saya adil atau tidak. Soal urusan menceraikan suami yang kamu bilang, saya anggap itu hanya ucapan emosional. Kalau kamu punya dekret, tunjukkan saja. Selama kamu punya dekret, hadiah pernikahan ini bisa kamu bawa semuanya. Ini yang kamu bilang. Keterlaluan, 5 bagian, berani juga kamu bilang. Hadiah pernikahan ini bisa membeli setengah kota Jingdu. Kalian berani minta 5 bagian, sungguh tidak tahu malu. Sudah saya bilang, silakan laporkan ke pemerintah, surat cerai sudah dibuat. Kalau kalian mengakuinya, silakan tanda tangan dan cap jempol. Surat Sirai. Chuli, kalau kamu menikah lagi nanti, jangan lagi suka mengadu domba, picik dan iri hati. Harus seperti Lily, yang bijaksana dan tulus kepada orang lain. Baru bisa mendapatkan kebahagiaan. Chuli, karena surat cerai sudah dibuat, kamu bisa pergi sekarang. Keluar dari rumah jenderal. Terima kasih Jenderal sudah mengajari saya, tapi jangan lupa. Surat cerai ini harus dicap oleh pemerintah. Saya akan Bawa sendiri ke pemerintah untuk dicap. Soal hadiah pernikahan ini, saya sudah sangat baik kepadamu, menurut hukum Liang. Siapa yang diceraikan, tidak boleh membawa hadiah pernikahan sedikit pun. Jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri, karena kamu yang meminta. sedikit uang saja, bisa membuat saya melihat seperti apa keluarga jenderal ini, itu sudah cukup. Chuli, kamu masih berani menghina keluarga jenderal saya. Percaya tidak? Bagaimana, jenderal mau main tangan? 3 bagian juga, 5 bagian juga, bahkan kalau diambil semua. Chuli, saya tidak akan mati kelaparan tanpa hadiah pernikahan ini. Justru kamu, keluarga jenderal, jika meninggalkanku, kalian akan kehilangan segalanya. Aku bilang, 50% ya 50%, aku tidak akan meminta lebih. Membuatmu menunggu 2 tahun, aku juga merasa sedikit bersalah, tapi semua ini. Semuanya karena kamu sendiri, kamu yang meminta masalah. Aku belum pernah begitu jelas melihat wajah aslimu. Rasa bersalahmu, aku tidak menerima, karena lebih murah dari lumpur. Kurang ajar, masih punya sikap sebagai seorang istri? Sudah hampir diusir dari rumah, apa masih harus? Sujud kepada kalian? Kakek Chu, perkataanmu ini agak terlalu kasar. Keluarga jenderalku tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Anakku mengusirnya dari rumah, itu juga karena dia sendiri yang meminta masalah. Jika dia bisa menerima Lily, tidak akan sampai seperti ini, menahan separuh hadiah pernikahan. Sudah menunjukkan keluasan hati keluarga jenderalku. Kalau mau bilang, keluarga kerajaan Chulah yang berhati sempit. Chuli, tempat keluarga jenderalku, jabukan APA. Lihatlah anakku, sekarang dia adalah jenderal. Yang sangat dicari di Liang, masa depannya cerah. Dan keluarga kerajaan Chu, hanya tinggal kamu seorang gadis yatim. Sekarang akan diusir oleh anakku, bagaimana kamu bisa bertahan di ibu kota? Nyonya tua, kamu benar, keluarga kerajaan Chu. Memang hanya tinggal aku seorang gadis yatim, tapi ini tidak berarti keluarga kerajaan Chu tidak punya orang lagi. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bersikap keras kepala. Jangan sampai nanti menangis dan berlutut di depan pintu keluarga jenderalku. Memohon anakku untuk menerimamu kembali. Ibu, jangan bicara lagi. Masalah ini sudah selesai. Chuli, kalau begitu, mari kita bagi daftar hadiah. Ambil milikmu, dan pergi dari keluarga jenderalku, yang bukan milikmu. Jangan harap bisa membawanya. Terlalu keterlaluan. Memang, lalu? Kakek, daftar hadiah.
Aku berikan. Hah, Berani. Ambil. Ini. Chuli, apa maksudmu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukan ingin mengambil? Ambil dengan kemampuanmu. Chuli, kamu sedang bermain apa lagi? Memaksa aku untuk merebutnya, ya? Aku hanya ingin melihat bagaimana kemampuan bela diri Jenderal Ye dari Liang. hahaha, baiklah keluarga kerajaan Chu. Memang tidak punya wanita lemah, hahaha. Daftar hadiahku. Baiklah kamu, wanita beracun ini, kamu telah merusak daftar hadiahku. Pergi, keluarlah dari kediaman jenderal. Semua hadiah ini, kamu tidak akan bisa membawa satu pun. Kamu pikir barang-barang di kediaman jenderal ini ingin kubawa? Adakah yang bisa menghentikanku? HMPH, coba saja, berani menyentuh apapun di kediaman jenderalku. Aku akan segera melaporkan ke pihak berwajib, kamu telah disraikan semua hadiah ini. Kediaman jenderalku akan menerimanya semua. Coba saja, apakah kediaman jenderalmu layak menerima semuanya? Hahaha, kamu bilang kediaman jenderalku tidak layak menerima. Apakah kamu yang layak? Jika aku bilang para bangsawan di sini, semua datang memberikan hadiah karena aku, Chuli. Sangguluku. Hari pernikahan ini, para bangsawan yang datang memberikan hadiah. Semua karena menghormati anakku, Yehua. Dia sekarang adalah jenderal yang sangat terkenal di Liang. Dengan banyak jasa militer, di masa depan, dia akan menjadi jenderal kelas 1 di Liang. Pada saat itu, keluarga Ye juga akan menjadi keluarga bangsawan yang sangat penting di Liang. Semua, kalian sudah dengar, kediaman jenderal akan menceraikanku. Apakah kalian akan memberikan hadiah atau tidak? Karena kediaman jenderal akan menceraikan istrinya, maka hadiah ini tidak perlu diberikan. Saya pamit. Mengutamakan selir dan mengabaikan istri, pengkhianat yang tidak menepati janji, keluarga kerajaan Wu. Tidak mau bergaul dengan orang-orang seperti kalian. Benar-benar mengira kediaman jenderal adalah bangsawan di sini. Jika bukan karena menghormati Nona Chuli, aku tidak mau datang, pamit, HMPH kita pergi. Tuan Wang, jangan pergi. Apa yang terjadi ini? Kamu, wanita beracun ini. Semua karena kamu. Pasti kamu yang memfitnah, mengatakan hal yang tidak seharusnya. Ibu, jangan marah, nanti aku dan Yehua akan mendapatkan lebih banyak jasa militer. Orang-orang ini hanya akan memohon datang ke kediaman jenderal kita, Chuli. Mereka takut pada keluarga kerajaan Chu, aku tidak takut. Hanya beberapa hadiah, kita tidak peduli. Tapi tingkah lakumu ini hanya akan membuat Yehua melihat wajah aslimu, cemburu, picik, pikiran yang jahat. Pergi. Keluarlah dari kediaman jenderalku, kamu sudah diceraikan oleh anakku. Dokumen ini belum ditandatangani, aku tidak mengakuinya. Jangan bicara tentang hadiah ini, bahkan kediaman jenderal ini. Jika aku ingin membawanya, siapa yang bisa menghentikanku? Apa katamu? Kau masih ingin membawa pergi kediaman jenderal?
Kediaman jenderal ini adalah milik keluarga Ye. Dengan alasan apa kau ingin membawanya? Dengan alasan apa? Karena hari ini aku yang menceraikannya, dan karena kediaman jenderal ini adalah hadiah dari kaisar karena aku yang diberikan kepada kalian. Karena ini perceraian, tentu saja aku bisa membawanya. Tidak, bukan membawa. Tapi kalian yang harus pindah dari kediaman jenderal. Bangsat, benar-benar bangsat. Julie, kau benar-benar semakin keterlaluan. Yehua hanya memotong setengah dari hadiah pernikahan. Dia sudah sangat baik padamu, kau tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup. Kau bahkan menghancurkan daftar hadiah, itu saja sudah cukup. Sekarang kau bahkan berani mengatakan bahwa kediaman jenderal ini adalah hadiah dari kaisar karena kau yang diberikan kepada keluarga Ye. Sekarang kau malah meminta kami pindah. Kau benar-benar tidak masuk akal. Kemarilah, usir wanita jahat ini. Baik. Karena kau bilang ingin menceraikan suami. Mana dekret kaisar? Mengapa sampai sekarang kami tidak melihat dekret perceraian yang kau sebutkan? Julie, semua yang kau lakukan hari ini benar-benar merusak reputasi putri jenderal dari keluarga Chu. Kau seperti ini? Tidak takut kaisar akan menghukummu? Apakah itu sepadan? Bagaimana kau tahu kaisar akan menghukumku? Bukan kau? Kau, Hah? Benar-benar lucu. Anakku adalah Jenderal Besar Liang. Baru saja meraih prestasi militer yang luar biasa. Bagaimana mungkin kaisar akan menghukumnya? Kau bahkan berani mengatakan ingin menceraikan suami. Tahukah kau bahwa perceraian ini membutuhkan dekret dari kaisar? Mana dekretnya? Coba tunjukkan. Biar aku lihat. Benarkah? Dekret kaisar telah tiba. Li Gonggong, bagaimana dengan kaisar? Kaisar memiliki perintah. Nanti kau masuk dan bacakan dekretnya. Aku akan melihat dari samping. Aku ingin melihat berani mereka. Bagaimana mengganggu Julie? Baik. Anakku, kau dan Lily kali ini benar-benar meraih prestasi besar. Kaisar pasti akan memberikan penghargaan kepada kediaman jenderal kita. Tidak heran dekret sebelumnya hanya tentang pernikahan, menurutku. Kali ini Li Gonggong datang pasti untuk membacakan dekret penghargaan. Kaisar ingin kediaman jenderal kita mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus. Hahaha, keluarga Chu, kau lihat. Ini adalah hadiah dari kaisar untukku dan Yehua. Ini adalah anugerah. Aku si Lily, bisa membawa masa depan cerah untuk Yehua. Kau hanya gadis yatim dan istri yang ditinggalkan, picik dan pencemburu. Suka mengadu domba, mempermalukan Yehua dan keluarga jenderal. Julie, kau sudah lihat sendiri. Hadiah dan dekret kaisar sudah tiba. Masih mau terus ribut? Kalau hal ini sampai ke telinga kaisar, menghina kemurahan hatinya. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Terima kasih perhatian Jenderal Ye, aku tetap akan menceraikan suamiku. Dekret yang kau inginkan ada di sini. Cukup. Mustahil kaisar mengeluarkan dekret penceraian untukmu. Kau hanya gadis yatim dari Wangsa Chu. Sementara keluarga jenderalku adalah bangsawan baru ibu kota. Menurutmu kaisar akan membela siapa? Jenderal Ye tak perlu ngancam. Meski Culi gadis yatim dari Wangsa Chu, aku tidak takut dengan ancaman. Yehua, jangan buang-buang waktu dengannya. Hadiah sudah sampai, berikan saja hadiahnya kepadanya. Sekarang kita sama-sama jenderal pangkat 4, nanti pasti dapat lebih banyak jasa militer. Saat itu, hadiah kaisar akan semakin banyak. Sudahlah, awalnya aku lihat dia tidak punya siapa-siapa. Tak engine menyusukannya. Tak disangka. Dia begitu keras kepala dan tak tahu diri. Yehua, tulis lagi surat cerai. Segera bawa ke kantor pemerintah untuk distempel. Di depan bangsawan ibu kota. Ceraikan dia. Mulai sekarang, keluarga jenderalku dan si pencemburu ini tidak ada hubungan lagi. Menceraikanku? Kurasa kalian tidak punya hak. Bacakan dekretnya. Iya, Yang Mulia, cepat bacakan dekretnya. Iya, bacakan dekretnya. Sujit. Julie, kalau sekarang mengakui kesalahan, masih ada kesempatan. Aku bisa menikahimu. Kau tetap jadi nyonya jenderal. Kalau sampai diusir dari rumah, dengan reputasiku Yehua di ibu kota, kau akan sulit melangkah di ibu kota. Jenderal Ye memang murah hati, sayangnya. Aku tidak ingin masuk keluarga jenderalmu. Soal reputasi yang jenderal bilang, tanpa aku, mana ada reputasi? Keras kepala. Mau mempermalukan diri sendiri baru senang? Aku sarankan jenderal jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Siapa yang mempermalukan diri, belum tentu. Jangan nanti malu sendiri. Culi, aku menasihatimu, lebih baik berhenti di tepi jurang. Kalau tidak, setelah hari ini, kau tidak bisa angkat kepala di ibu kota. Benarkah? Mari kita lihat. Yang Mulia, silakan bacakan dekretnya. Yang Mulia Yehua menerima titah. Jenderal Ye, titah ini bukan untukmu. Ini untuk Nona Chuli.
Pasti Kaisar tahu dia melawan Titah, menentang pernikahan yang dihadiahkan. Jadi baru turun Titah untuk menegurnya. Betul. Pasti karena dia sebelumnya nekat masuk istana, menghina Kaisar. Sekarang lagi bikin ribut soal pernikahan hadiah Kaisar, bikin Kaisar marah. Chuli, kamu tamat, tolong sampaikan pada sang juru bicara. Chuli sudah diusir dari kediaman jenderalku, sudah kuceraikan. Jenderal mau menceraikan istrinya? Chuli melanggar 7 alasan perceraian. Aku sudah mengusirnya dari kediaman, surat cerai sudah ditulis. Hanya kurang cap dari pemerintah. Haha, ternyata begitu. Kalau gitu tidak usah repot-repot. Jenderal pergi ke kantor pemerintah. Kaisar punya titah. Chuli dengarkan titah. Dengan resti langit, Kaisar berfirman, seluruh keluarga Wangsa Chu setia dan gagah berani. Menjaga wilayah Liang Raya bertahun-tahun, menorehkan jasa luar biasa sepanjang masa. Aku dan seluruh pejabat istana, rakyat Liang Raya, berterima kasih pada Wangsa Chu. Atas kontribusi untuk negara, dikaruniai khusus 10.000 keping emas. Juga dianugerahi gelar Anumerta Jenderal Chu Xingchu. Sebagai Adipati Zhen. APA? Adipati Zhen? Kaisar tidak melupakan keluargaku, Wangsa Chu. Gelar Adipati Zhen diwariskan turun-temurun 3 generasi, tapi karena seluruh keluarga Adipati Zhen. Laki-laki semua tewas, hanya Chuli seorang putri yang masih hidup. Karena itu suami Chuli bisa mewarisi posisi Adipati. Bisa juga memilih satu putra dari klan, diangkat sebagai anak oleh pasangan Adipati Zhen. Sebagai anak angkat, pilihan ditentukan Chuli. Suami Chuli bisa mewarisi posisi Adipati. Kalau tidak menceraikannya, berarti Yehua bisa langsung mewarisi posisi Adipati, dong? Anakku, jangan ceraikan. Chuli tidak boleh diceraikan. Lear, ini semua cuma salah paham. Salah paham. Nyonya tua, sekarang menyesal, apa tidak agak terlambat? Ah, tidak terlambat. Kamu kan menantu yang baik untuk kediaman jenderalku. Semua salah ibumu, ibu minta maaf padamu. Lalu soal menceraikan istri? Menceraikan istri apaan? Itu tidak ada sama sekali. Yehua cepat minta maaf pada Lier. Bicaralah baik-baik. Ali. Aku. Yehua, kamu benar-benar mau minta maaf padanya. Cuma gelar Adipati Zhen, hebat apa sih? Sekarang perang di perbatasan utara genting, kita punya banyak kesempatan berjasa. Tunggu sampai aku menyamai jasa militer Jenderal Fei Feng. Bukan hanya gelar bangsawan, aku juga bisa memperjuangkannya untukmu. Sudah, jangan bicara lagi. Selain itu, Chuli sebelumnya telah memukul genderang di Mahkamah Agung. Melaporkan kepada Kaisar, ketika Yehua meminang sebelumnya. Dia pernah berkata tidak akan mengambil selir, namun sekarang Yehua, dengan prestasi perangnya, meminta untuk menikahi si Lili, melanggar janji sebelumnya. Kaisar memberikan surat cerai suami, demikianlah keputusan. Apa? Cerai suami? Chuli menerima keputusan. Jenderal Ye, jangan buru-buru, keputusan saya belum selesai dibacakan. Karena ini adalah cerai suami, Nona Chuli. Membawa kembali mahar yang dibawa ke keluarga Ye, dan hadiah dari tamu hari ini. Harus dibawa semua, meskipun Yehua memiliki prestasi militer. Name dia Telmelangger Janji, Tayak menghargai Anudra Kaisar, maka kementerian pertahanan. Mencabut pangkat Jenderal Bintang 4, menurunkannya menjadi Kepala 1000. Rumah jenderal yang diberikan padamu, juga akan ditarik kembali, demikianlah keputusan. Ini, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana Kaisar bisa mengeluarkan keputusan seperti ini? Sejak berdirinya dinasti Liang, belum pernah ada kejadian cerai suami seperti ini. Apalagi di hari pernikahan suami, setelah hari ini. Rumah jenderal ini, bagaimana bisa bertahan di ibu kota? Sebagai seorang pria, Taihana Ola Sirang wanita seperti ini, sanggup memelukkan. Lagi pula, Yehua sendiri yang melanggar janji terlebih dahulu. Sekarang jabatan militernya dicabut, diturunkan menjadi Kepala 1000, dan rumah jenderalnya ditarik. Ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri, mengikat dirinya sendiri. Jenderal Ye, kamu juga harus menerima keputusan ini. Jenderal Ye, cepatlah menerima keputusan dan berterima kasih. Hamba. Menerima keputusan. Berterima kasih. Nona Chuli, Ratu Ibu berkata, sudah lama sekali kamu tidak datang untuk memberi salam padanya. Dia bilang dia sangat merindukanmu, kamu harus menyempatkan diri untuk datang. Mengerti, dalam beberapa hari, saya akan masuk istri untuk memberi salam pada Ratu Ibu. Kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Jalan pelan, Tuan. Kamu wanita jahat. Kamu sedang menghancurkan keluarga Ye, aku akan memukulmu sampai mati. Kamu sedang menghancurkan keluarga Ye, aku akan memukulmu sampai mati. Kamu. Sejak kamu masuk ke keluarga Ye telah memperlakukanmu dengan baik, tidak pernah terbayangkan. Kamu ternyata memiliki hati yang sempit dan tidak tahu terima kasih. Sepanjang sejarah, ada wanita mana yang menceraikan suaminya karena suaminya mengambil selir. Selir, kalau tidak salah,
Dia bilang itu istri kedua kan? Bahkan meminta saya untuk menyajikan teh padanya. Yehua, dulu di depan ibuku bersumpah. Tidak akan pernah mengambil selir, dia bisa melanggar janji. Kenapa aku tidak bisa menceraikan suamiku? Kamu di hadapan begitu banyak bangsawan ibu kota. Pada hari pernikahan anakku, kamu menceraikan suamimu, kamu jelas-jelas membuat kami malu. Ya, aku ingin semua orang di ibu kota melihat wajah aslimu, dan semua orang tahu bahwa aku, Cui, meskipun hanya seorang gadis yang piatu dari keluarga Chu, tidak mudah untuk diintimidasi. Bisa memaksa seorang wanita menceraikan suaminya, keluarga Ye ini bukanlah orang baik. Siapa yang menyuruh mereka mengintimidasi orang yang salah? Meskipun seorang gadis yatim piatu, dia tetap anggota keluarga Chu. Keluarga Chu penuh dengan kesetiaan. Wanita keluarga Chu tidak mudah untuk diganggu. Semuanya diam. Setiap hari kamu terlihat lemah dan memelas. Ternyata hatimu begitu jahat. Kaisar menurunkan pangkat kakakku dari jenderal tingkat 4 menjadi kepala 1000. Pasti kamu yang di depan Kaisar mengadu domba. Sekarang bahkan ingin mengambil alih kediaman jenderal. Atas dasar apa? Atas dasar Yehua, yang dulu dari kepala 1000, naik pangkat menjadi jenderal tingkat 5, adalah karena permintaanku. Atas dasar kediaman jenderal ini, adalah hadiah dari Kaisar karena aku. Atas dasar surat cerai yang dia pegang, pemberian Kaisar. Jenderal Ye, apakah kamu menerima? Chuli, kamu ini wanita iri dengki. Hati begitu jahat untuk menghancurkan pernikahanku. Kamu tidak segan-segan mencoreng nama Yehua dengan melakukan ini. Yehua hanya akan semakin membencimu. Yehua, pria yang tidak menepati janji. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Kalau kamu menginginkannya, berikan saja padamu. Ping, kita pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Berhenti. Jenderal wanita terhebat di Liang, hanya sekuat ini, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita iri dengki seperti aku. Aku akan membunuhmu. Cukup. Sehari suami istri, 100 hari kebaikan, kalau kamu benar-benar tidak ingin menikah denganku. Bercerai saja. Kenapa harus melakukan ini dengan begitu kejam? Kamu yang pertama kali tidak menepati janji. Menikahi orang lain setelahnya. Bahkan uang mahar dan hadiah pernikahan menggunakan mas kawinku. Coba tanya, wanita mana di ibu kota yang bisa menahan penghinaan seperti ini? Siapa sebenarnya yang melakukan ini dengan kejam? Wanita jahat sepertimu, setelah meninggalkan kediaman jenderal. Lihat saja bagaimana kamu bisa bertahan di ibu kota. Nyonya tua, lebih baik khawatir pada dirimu sendiri. Dalam dekret Kaisar, dikatakan bahwa keluarga Ye harus pindah dari kediaman jenderal. Kamu. Ibyo. Kamu wanita jahat. Ping, sesuai daftar, bawa semua barang di rumah ini. Jangan tinggalkan satu pun. Baik, Nona. Semua orang, bawa semua ini pergi. Semua orang, bawa semua ini pergi. Tidak boleh dibawa. Tidak boleh. Ini adalah barang dari rumah jenderal kami. Sihat, bawa semua pergi. Cayapo. Barang rumah jenderal kami tidak boleh dibawa. APA, barang rumah jenderalmu, ini adalah milik nyonya kami. Tidak boleh dibawa. Tidak boleh. Ibu, semuanya hilang. Tidak ada yang tersisa. Kamu wanita jahat. Kamu sengaja merugikan keluarga Ye kami. Terima kasih atas pujian Nyonya tua. Ping, kita pergi. Chuli. Asalkan kamu keluar dari pintu ini. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Ye. Kamu pikir baik-baik, jangan menyesal. Meskipun aku diturunkan menjadi komandan 1000 oleh Kaisar, asalkan aku bisa ke medan perang. Aku bisa meraih prestasi militer bersama Lily. Dan kamu, keluarga Chu, hanya tinggal kamu seorang gadis yatim. Bagaimana dengan gelar Adipati Zhen yang diwariskan turun-temurun? Apakah kamu bisa memikul tanggung jawab sebagai keluarga Chu? Siapa di antara bangsawan ibu kota yang akan memperhatikan kamu, Chuli? Seorang gadis yatim? Chuli. Jangan terlalu sombong, pasti kamu yang pertama masuk istana. Mengoceh dan memfitnah aku dan Yehua. Aku akan segera masuk istana dan melaporkan kepada Kaisar. Jenderal Si tidak perlu masuk istana lagi. Aku sudah di sini. Hidup Kaisar. Hidup. Chuli, cepat bangun. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Terima kasih, Kaisar.
Semua bangun. Terima kasih, Kaisar. Kaisar terlalu baik kepada Chuli. Kaisar, hamba ada satu hal yang tidak mengerti. Dalam pertempuran melawan Xiongnu, aku dan Ye Qianhu adalah yang paling berjasa. Mengapa dia, seorang gadis yatim dari keluarga Chu, bisa? Bilang cerai ya cerai. Kenapa Jenderal Chu bisa mewarisi gelar Adipati? Kenapa kami harus diusir dari kediaman Jenderal? Anda berat sebelah? Kurang ajar. Apakah kamu sedang menantangku? Hamba tidak berani, hamba hanya ingin tahu alasannya. Karena Chuli adalah Jenderal Fei Feng yang tak tertandingi di Liang. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kalau diberitahu, apa bedanya? Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia Jenderal Fei Feng? Tidak mungkin. Apakah Jenderal Si merasa aku sedang bercanda? Hamba tidak berani. Ye Qianhu, apakah kamu tahu, dalam pertempuran itu, Chuli yang menyelamatkanmu. Dan dia juga yang meminta jasa militer untukmu, tapi kamu malah mengkhianatinya. Dan menikahi orang lain. Tidak pantas menjadi pria Liang. Dalam pertempuran melawan Xiongnu 2 tahun lalu, yang menyelamatkanku adalah dia. Bagaimana bisa seperti ini? Mulai hari ini, Ye Qianhu akan ditempatkan di perbatasan utara. Tanpa perintah kerajaan, tidak boleh kembali ke istana. Hamba menerima perintah. S.I. Lily. Kamu sebagai jenderal wanita Liang, tapi suka mencari kemuliaan. Karena kamu dan Ye Qianhu hidup mati bersama, maka kamu juga akan diturunkan pangkatnya dan ditempatkan di perbatasan utara. Hamba menerima perintah. Dulu, aku seharusnya tidak membiarkanmu menikah dengan Yehua. Kamu juga tidak akan menderita seperti sekarang. Aku ingin menebusnya. Aku memutuskan untuk menjadikanmu. Yang mulia, hamba hanya ingin berperang untuk negara, tidak ingin membicarakan urusan cinta lagi. Sekarang Xiongnu mengganggu perbatasan Liang. Semoga Yang Mulia mengizinkan hamba untuk berperang melawan Xiongnu. Kamu benar-benar ingin berperang melawan Xiongnu? Ya. Semoga Yang Mulia mengizinkan. Karena kamu bersikeras, aku juga tidak bisa menolak. Ingat, hati-hati dalam segala hal. Aku menunggumu kembali dengan kemenangan.